Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri TPQ Al-Hidayah di dalam kampung Hidayah. Sekarang nama Ngembat berusaha untuk diganti karena konotasi ngembat itu tidak baik. Apa ngembat? Ngembat itu nyolong, mencuri, itu ngembat, atau ngentit, itu ngembat. Jadi nggak bagus di dalam bahasa Indonesia. Jadi kita viralkan nama kampung Hidayah. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memperjuangkan desa yang semula namanya Ngembat menjadi kampung hidayah, kemudian nanti betul-betul diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penduduknya, perbuatannya itu betul-betul perbuatan Islami, bukan hanya Islam KTP, tapi perbuatan, ucapan, pemikiran itu sudah Islami. Sekarang dimulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu Tama. Yuk. Kita ketika sholat di pertengahan dan kita ulang kembali. Kalau kita batal apapun penyebabnya, itu di tengah-tengah kita sholat, apakah kita ulangi? Ya, kita ulangi dari pertama. Beda dengan kalau ada yang terlupa, tidak batal, ya. Batal baik ngentut atau mungkin ngecerit atau apa saja itu, atau mungkin netes lewat depan, ya. Kalau ngecerit kan lewat belakang, atau ngeces, ya, itu lewat belakang. Nah, itu mulai dari nol. Tapi kalau seperti yang dialami oleh Rasulullah waktu sholat duhur itu 2 rakaat. Rasulullah itu pernah dibuat lupa oleh Allah. Nah, itu kemudian sempat Rasulullah omong-omongan sama sahabat, tapi omongan tentang itu, tentang aku lali tarek. Nah, misalnya gitu ya, aku mang lali ta, aku ditegur ambek Dzulyadain niku bener ta omongane Dzulyadain. Terus semua sahabat mengatakan benar, bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Engkau tadi sholat cuma 2 rakaat. Kami mengira bahwa engkau mendapatkan wahyu yang baru untuk merukhsah sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Terus Nabi menjawab, semuanya tidak terjadi. Aku dibuat lupa. Aku sebenarnya tidak lupa, tapi aku dibuat lupa oleh Allah agar kalian mengikuti sunnah. Nah, mengikuti sunnah. Sunnah itu artinya kebiasaan. Sunnah itu kebiasaan atau tradisi. Jadi kebiasaan Nabi, itu maksudnya. Nah, terus sempat omongan. Kemudian masuk lagi ke, kan ngimami waktu itu. Kemudian ke imaman lagi, ke mihrab. Ditambah 2 rakaat. Tadi kan sudah 4 rakaat. Ditambah lagi 2 rakaat. Terus salam. Loh, sempat omongan, cepat jalan keluar, mau keluar. Sudah di pintu masjid, balik lagi. Terus ngimami lagi. Yang seperti itu pernah dialami Rasulullah. Dan itu cuman menambah 2 rakaat. Seandainya kamu sholat sendiri di rumah, iki loro tak telu. Misalnya kamu mau sholat maghrib ya, loro tak telu. Kamu mestinya itu dipastikan yang kecil. Angka kecil berapa? 2. Tinggal kamu nambahi 1. Tadi ditetapkan aja loro tak telu, loro. Terus kamu tambahi lagi 1. Nah, tapi seandainya
kamu kok nggak ada keraguan semacam itu, tiba-tiba setelah dua kamu salam, ya setelah dua kamu salam, terus baru kamu ingat, loh, aku lagi luru yuk. Aku mang durung ini, aku lurus ya. Nah, kamu kembali ke tempat sholatmu, kemudian kamu tambahi 1 rakaat lagi, kemudian salam. Itu boleh kalau batalnya semacam itu, karena sudah pernah dialami oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu orangnya lurus, memang dipilih oleh Allah sebagai orang yang lurus, sebagai contoh yang baik. Cuma suatu saat tertentu Rasulullah itu dibuat keliru, tapi keliru yang tidak berdosa loh ya. Jangan bayangkan kelirumu ambek kelirune abang ini ki. Nah kelirune pean ambek abang ini ki iso masuk nang ranah dosa. Tapi kalau kelirune Rasulullah itu tidak dosa. Itu untuk membuat solusi dari permasalahan nanti. Kalau permasalahan itu datang. Ternyata betul saiki ki wakeh wong sing koyo ngono. Wong sing lali dalam sholat itu akeh loro ta telu ta papat. Itu akeh. Apa dhewe sering. Memang setan itu jegal di perempatan. Ketika sujud, mang wis eling iki rakaat kedua. Kemudian di dalam sujud eling bareng ngadeg sret ngene iki. Mestinya rakaat kedua kan tahiyat awal. Enggak, ngadeg wer Allahu Akbar lah itu. Itu dijegal setan, pinter setan. Tapi bagaimanapun kita diberikan senjata oleh Allah untuk melawan setan. Akhirnya setan agak putus asa. Tapi ya enggak putus asa, agak putus asa melawan manusia. Apa kata setan? Satu hal yang membuat punggungku patah, yaitu ketika manusia berbuat dosa, berbuat kesalahan, kemudian dia istighfar kepada Allah, menyadari kesalahannya, kemudian diampuni oleh Allah. Jadi aku susah-susah nggodha menungso supaya lali, tapi ngeletek bareng istighfar di sepura ambek Allah. Sia-sia aku. Nah, gitu setan. Tetap setan itu lemah, cuman memang pinter. Cuma ya goblok, nah gitu loh. Teledor, setan itu teledor. Pinter ngakali wong tapi teledor. Jadi enggak akeh gagali setan itu dalam menggoda manusia. Jadi itu ketika batalnya itu batal karena ngentut, karena hadas, maka betul-betul mulai dari nol, mengawali dari awal. Tapi kalau batalnya tadi seperti yang terjadi pada Rasulullah, karena lupa, kamu boleh nambahi 1 atau 2 lagi. Ya. Apakah menangis dapat membatalkan puasa? Menangis. Sekarang kita kembalikan lagi pada hal-hal yang membatalkan puasa. Apa? Ya kamu harus tahu. Apa yang membatalkan puasa? Ya, muntah salah satu. Terus pingsan. Terus kumat genjengi. Oh, terus apa mana? Makan minum. Terus berhubungan suami istri. Ya itu. Berarti nangis itu tidak. Oh, terus bagi perempuan apa? Keluar darah haid atau nifas. Haid dan nifas bagi perempuan. Nah, selain itu berarti tidak membatalkan. Termasuk menangis itu tidak membatalkan puasa. Nah, terus dilihat lagi, bisa jadi membatalkan pahalanya puasa.
lihat penyebab nangisnya. Misal hari puasa begini ada orang meninggal, ya. Terus orang tua meninggal. Anaknya nangis, ambil ngomel-ngomel nangis sih. Nah, itu bisa menghapuskan puasa, bisa sampai dia murtad, keluar dari Islam. Makanya berhati-hati. Ada orang ini abab tahu krungu ya, tahu krungu. Waktu ini ana wong wis sepuh sedo. Itu kemudian apa kan ngaji nek ngarepe mayite. Terus ana wong baru masuk, mbuh sapa iku? Enggak ero jenenge pokoke. Bukan mburine abang. Ambek muni, lho kok iso sih orang semacam itu ucapan-ucapan kekafiran. Orang tidak mengenal agama ya kayak gitu. Orang yang tidak beriman ya kayak gitu. Loh kok iso sih? Jangankan seperti itu mematikan manusia yang sudah sepuh, ya. Mengambil anak yang sudah ada di dalam perut aja bisa Allah. Mengeluarkan onta dari dalam batu aja bisa. Onta sapa? Nabi Soleh. Nabi Soleh pernah ditantang oleh umatnya. Ayo Soleh, misalnya gitu ya. Ayo Soleh, kelek panjenengan niku nabi utusane Allah. Tokno saiki. Apa iku? Unta lahir teko watu. Terus Allah memberikan wahyu kepada Nabi Soleh untuk memukul apa itu? Batu besar dipukul sama Nabi Soleh, dipukul sama tongkatnya, des langsung belah, di situ keluar anak onta. Loh, Allah nggak ngono iso. Terus Nabi Musa bagaimana? Nabi Musa yang pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, makhlukmu ini banyak sekali. Ada manusia, ada burung, ada gajah, ada harimau, ada serigala, ada kambing, ada macam-macam. Terus lagi ada pohon-pohonan, macam-macam pohon-pohonan. Iku sik nggene Arab kono, durung Nabi Musa durung tau nang Indonesia ya. Dan yo Nabi Musa nang Indonesia tambah bingung maneh, ana garangan, ana apa maneh, ana ula luwuk ya. Wis macam-macam di Indonesia. Ana ulat-ulat luwe lah dan ngene iki metu. Nek kono gak ono hewan-hewan macam gitu. Nabi Musa uripe ono ngene Arab tok ae di Mesir dan Palestina. Ya rune mek iku-iku ae. Lho itu pun sudah heran. Maka bertanya bagaimana engkau memberikan rezeki kepada makhluk-makhlukmu ini ya Allah. Jawabnya Allah, karena Nabi Musa itu taklima, Nabi Musa itu bisa bicara dengan Allah langsung. Allah menjawab langsung. Jadi Nabi Musa diberikan kemampuan untuk mendengarkan suara Allah. Sedangkan yang lain, nabi-nabi yang lain tidak diberikan kemampuan untuk itu. Nah, terus akhirnya apa? Disuruh Nabi Musa, jawabannya Allah, pukul batu itu. Ono batu gede dipukul, der, mari ngono terbelah. Mari ngono disuruh pukul lagi batu nih, der sampai 7 kali. Sampai waktu sing kerikil ngene lho, di kongon mukul ambek tongkate Nabi Musa. Der dipukul. Apa yang keluar? Uget-uget. Ono jerone tengahe watu, uget-uget. Iku langsung Nabi Musa sujud kepada Allah. Begitu agung engkau, begitu maha kuasanya engkau. Bayangno, kok iso watu jerone ana uget-uget. Urip si anu getu-gede. Rezekine terus ya apa anu getu-get iku mah. Kok iso urip? Jadi Allah gak jawab secara panjang lebar, dituduno ngono tok. Nabi Musa langsung sujud nang
Allah, mengakui keagungan Allah, kemahakuasaan Allah gitu. Jadi apa iki wong-wong sing kaya omongan sing dirungokno Abah mau pas ana wong sedo, iku omongan wong gak beriman kepada Allah. Jadi jangan heran ya. Jangan heran kalau nanti ada orang sholat, rajin sholatnya. Mungkin puasanya nutup 30 hari atau 29 hari nutup. Tapi ternyata di hatinya tidak ada iman. Sekali dia ngomong salah langsung murtad. Ya kayak ngono iku mang. Atau imannya terlalu lemah. Sehingga kalah dengan nafsunya. Nafsunya ingin mengatakan sesuatu, maka dia katakan. Padahal itu membuat dia murtad. Misal, apa sholat itu gak wajib ayo wong-wong lapung nglakoni sampai terawih pegel-pegel. Semacam itu. Kalau ada orang mengatakan begitu, langsung dia keluar dari Islam. Namanya murtad. Nah, walaupun itu guyonan. Ya, walaupun itu guyon, tidak boleh. Jadi enggak boleh membuat guyonan syariat atau hukum agama. Utawa nggawe guyonan Quran di lagu-lagu tapi lagune ku mang digawe guyonan. Ya sembo gak iso tak contohno pokoke. Apa tahu krungu. Nah, iku masuk murtad. Menurut kitab Sulam Taufik. Jadi murtad kata Imam Syafi'i di dalam kitab Sulam Taufik itu ada 3. Yang pertama murtad bangsa penggalih kuati. Sing kedua murtad bangsa lisan ucapan. Yaiku mang murtad diucapkan padahal dia mek guyon. Terus murtad botok bangsa penggawe perbuatan. Jadi perbuatannya menunjukkan dia bukan orang Islam. Misalnya kok lanang wedok baik suwal sak minum. Perbuatannya seperti itu. Terus otomatis kan ya dia membuka aurat itu sudah berdosa besar kan. Terus minimnya lagi dia menggoda nafsu laki. Jadi dosanya double. Bukan hanya dosa karena membuka auratnya, tapi menggoda nafsu laki-laki itu malah wong lanang kan seneng malah ndelok ngene ya, menteleng ngene lek ndelok. Pemane lek wong mulus ya, tambah menggoda. Nah, kalau sudah seperti itu berarti dia perbuatannya seperti orang kafir. Maka man sabbabi qaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang sama menyerupai orang-orang selain Islam, maka dia termasuk di dalamnya. Atau gini, barang siapa yang menyerupai perbuatan suatu kaum, maka dia termasuk di dalamnya. Artinya dia termasuk kaum itu. Nek perbuatane, lah lek wong iku kan perbuatane wong kafir, senengane wong delok turis-turis iku ya. Senengane sakmene. Bahkan di Bali mudah-mudahan hari ini sudah dilarang. Katanya hari ini mulai dilarang. Di Bali itu cuman gini aja. Mlaku-mlaku nang toko. Tapi toko ya sekitar kono, kayak Legian barang ya sekitar pantai kono. Biyen abah tau nang Bali, ya wis ngomong ini. Ngene tok iki wis. Budal mbek kacamataan, kadang kacamata cilik ini. Lanang wedok jalan. Seperti itu pakaiannya. Itu wong kafir.
Lah kalau ada orang Islam menyatakan dirinya Islam kok perbuatannya seperti itu berarti murtad bangsa penggawe. Bangsa perbuatan. Jadi perbuatannya seperti orang kafir. Dia kafir juga. Man syabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di dalamnya. Apa hukumnya kita berenang saat sedang puasa? Apa hukumnya ketika sedang puasa kok kumkum atau berenang di kolam renang atau di sungai? Itu sebaiknya dihindari kalau hukumnya masih makruh. Hukumnya bukan haram ya. Tapi kalau sudah kemasukan air, mbuh lewat hidung, mbuh lewat telinga, mbuh lewat dubur, apa lewat yang lain, mungkin lewat mulut juga, itu padha karo ngombe lewat mulut. Nah, kalau sudah kemasukan air maka batal. Hukum berenang itu makruh, tapi kalau sampai kemasukan air hukumnya menjadi haram karena itu membatalkan puasa. Sedangkan sekarang begini, jangankan berenang. Wingi ana sing takon kumur-kumur atau sikatan gigi. Ya, di siang hari ya. Itu aja sudah makruh. Karena sulitnya mengeluarkan air kalau sudah ada di dalam mulut, diitok-itokno balik-balik ditokno sampai harus kering mulutnya. Itu saja sudah makruh, apalagi kumkum. Nah, jadi terus keramas di siang hari tanpa keperluan, misalnya rambutnya kena telek atau kan iso ae kena telek manuk barang ya. Itu telek manuk itu hukumnya najisnya itu mukhafafa, najis ringan, masih gak dikeramasi gak apa-apa. Tapi seandainya dia lebih suka pakai keramas gak apa-apa di tengah puasa ini maksudnya, di siang hari. Itu saja makruh hukumnya. Keramas di siang hari makruh hukumnya. Karena dia biasa tapi di dalam hatinya ada niatan untuk mengurangi rasa haus dengan membenamkan diri atau mengguyur dirinya dengan air. Tadi cek seger. Ngelak rek, enak jadi. Payur. Padahal mari keramas biasanya tambah ngelak. Tambah garing Quran. Itu. Jadi apa-apa yang dilarang oleh agama, baik itu makruh apalagi haram, maka hindarilah. Ya. Dan apa-apa yang diperintahkan oleh agama, baik itu sunnah apalagi wajib, maka lakukanlah. Lakukanlah semampumu melakukan kewajiban. Tapi kalau menghindari hal-hal yang dilarang atau haram, harus tidak ada semampunya. Harus dihindari 100%. Ya usaha. Koyoi memang nggak mungkin 100%. Lalu bisa menghindari 100% berarti manusia kan sempurna. Tidak punya dosa. Ya kan? Tapi kan nggak mungkin itu manusia tidak punya dosa. Kecuali dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ya betul, tidak punya dosa. Seperti orang pergi haji, pulangnya itu sama dengan dia seperti orang yang baru dilahirkan, bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Berarti bayi masih suci, tidak punya dosa. Orang puasa juga begitu. Puasa
kemudian di akhir puasa membayar zakat fitrah, kemudian bermaaf-maafan dengan tetangga, dengan teman, maka dia seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Tidak punya dosa. Tapi masalahnya kita kok ya mungkin aja seperti itu. Karek ngene ndelok, posone bener enggak? Posone mau ono rasan-rasane enggak? Ono fitnahe enggak? Mitnah wong, ngrasani wong. Nah, itu. Makanya harus dibersihkan pakai zakat fitrah. Zakat itu apa? Dari kata zaki. Zakat itu dari kata zaki, pembersihan. Fitrah itu suci, jadi membersihkan hal-hal yang kotor tadi yang kemarin-kemarin dilakukan dalam bulan puasa. Nah, kemudian yang dosa-dosa, yang salah-salah dilakukan dalam bulan puasa, kemudian sekarang dibersihkan pakai zakat fitrah itu. Biar besok memasuki hari yang fitri, Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah lagi. Kalau memasuki hari yang fitri setelah sebulan penuh melakukan puasa dengan segala tata caranya, kita berusaha sebaik mungkin, sebenar mungkin, kemudian ditutup lagi dengan zakat fitrah, kemudian besoknya kita bermaaf-maafan dengan orang tua, dengan saudara, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman, maka kita kembali kepada fitri, betul-betul Aid itu kembali, Idul Aid itu kembali, Dul itu dari al, Idul itu dari al fitri, Id al fitri, Id kembali al fitri kepada kesucian. Jadi kita seperti bayi yang baru lahir dari ibu. Nah, cuman ya mudah-mudahan aja kita termasuk orang yang seperti itu. Sudah kita tutup dengan berdoa setelah belajar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu manasina wa alimna minhu majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad